untuk mendekat kepada Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau hati kitanya nih gak kita pakai untuk mengenal Allah? Kalau hati kita rusak, karena hati adalah mesinnya ibadah. Kalau mesin rusak, rusak semuanya, gak bisa berfungsi. Mesin cuci kita rusak, pekerjaan kita kelihatan yang lain-lainnya. Apalagi kalau gak ada asisten rumah tangga, ya bingung. Paling kalau ada uang kalau kita laundry kiloan kan gitu ya, kalau mesin cucinya rusak ya. Tapi kalau sekalipun gak ada asisten rumah tangga, mesin cuci gak rusak, kerjaan semuanya beres. Karena kita tinggal masukin, pencet, udah kita bisa sambil nyapu, yang lain-lainnya beres. Nah ini, maka kalau hati kita rusak, bagaimana kita bisa sampai ibadah kita kepada yang memiliki hati? Karena Allah menerima ibadah yang hatinya selamat, qalbun salim, selamat dari benci, selamat dari dengki, selamat dari hasad, selamat dari dendam, gak bisa maafin orang 7 turunan dibawa-bawa. Doain aja ketemu tanjakan bisa maafin. Karena 7 turunan gak bisa maafin. Ya ketemu berapa tanjakan udah gak bisa maafin. Gitu. Selain hati, apalagi yang kita satu sama lain gak tahu, tapi Allah tahu. Apa kira-kira, Bu? Dosa, betul. Satu sama lain gak ada yang tahu dosa-dosa kita. Ibu gak tahu dosa-dosa saya. Aduh, ini paling banyak dosanya, kayaknya ibu salah manggil saya deh. Yang banyak dosa yang dipanggil suruh ngomong di sini, duduk di atas pula. Bukan berarti saya lebih mulia ya, Bu, enggak, Masya Allah. Ya, yang duduk di sini dosanya paling banyak. Itu jadi karena kita punya Allah yang maha baik. Yang malam ini kita berbuat maksiat sampai pagi hari Allah bentangkan tangannya nunggu siapa yang mau bertobat. Pagi hari kita bermaksiat sampai malam hari Allah bentangkan tangannya menunggu siapa yang mau bertobat, yang mau datang kepada Allah. Apalagi di usia-usia kita udah 40 tahun, Bu, itu usia lagi ujung-ujungnya. Ya. Siapa di sini yang usia di atas 40 tahun? Kayaknya udah di atas 40 tahun semua kan ya. Saya 46 tahun. Ya. Ya. Bahkan hati-hati buat yang usia di atas sudah masuk usia 40 tahun. Jikalau dia melakukan dosa besar, maka dia tidak bertobat kepada Allah, ya. Ketika itu setan menutupkan wajah kita dengan tangannya dan mengatakan ini manusia akan merugi di akhirat kelak. Diusap wajah kita dengan tangannya setan, nauzubillah. Ya, ini dosa. Kita punya dosa satu sama lain, dan gak mungkin kita jujur dengan dosa-dosa kita. Betul nggak, Bu? Betul. Ada orang yang bangga gitu dengan maksiat, misalkan, saya berzina loh. Saya semalam berzina. Ada nggak yang begitu, Bu? Nggak ada. Dia akan menutupi dosanya dari manusia, tapi nggak bisa menutupi dosanya dengan Allah, kepada Allah. Apapun yang dilakukan kita, Allah tahu. Makanya hati ini sarana mengenal Allah. Kita wajib tahu sifat-sifatnya Allah. Kalau kita beriman, nah ini kan kita hari ini mau membicarakan tentang bagaimana menguatkan keimanan kita di akhir zaman. Masya Allah, ya. Kalau kita beriman, apa sih itu iman? Iman itu kita meyakini, kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah berarti kita harus tahu sifatnya Allah. Allah Sami'un Alim, Sami'un Basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat apa yang kita ucapkan baik buruk. Mungkin teman kita nggak dengar, ya. Tapi Allah dengar. Allah sudah tugaskan 2 malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk. Kita tuh punya bodyguard, Bu. Keren nggak sih? Setiap kita nih, setiap dari diri kita itu ada bodyguardnya 2
ya, walaupun nggak bisa kita lihat dengan mata kita yang penuh maksiat, ya. Tapi ada bodyguardnya yang nyatetin amal kita, gitu kan? Ini, maka Allah Maha mendengar apapun yang kita ucapkan. Allah dengar, Allah tahu, dan itu ada semua nanti Bu rekamannya. Semua ada rekamannya. Kayak kita nih, kita pegang handphone masing-masing, terus kita buat storyin. Setiap tempat, setiap momen kita storyin, kita share di sosial media kita masing-masing. Tersimpan gak di arsip? Tersimpan. Nanti berapa tahun kemudian akan nongol momen itu, kan gitu. Nah Allah juga gitu Bu, story kehidupannya kita tuh kesimpan semuanya. Maksiatnya kita, omongan baik buruknya kita, tersimpan semuanya. Di hari nanti, satu hari itu datang, ya, semua dibuka. Arsipnya, Allah punya arsipnya, semuanya dibuka semuanya. Nah makanya kalau kita membicarakan tentang iman, iman itu bisa habis, ya, iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang, betul nggak? Nah kalau sekarang keimanannya gimana? Kabar imannya ibu-ibu hari ini gimana? Naik atau turun? Naik atau naik turun? Imannya naik turun, ya kan? Kalau lagi di majelis naik, imannya lagi kenceng banget. Keluar dari majelis turun lagi. Ya kan gitu. Iman kita ini kadang tergantung dengan suasana. Ya ini Masya Allah. Di Ramadan imannya kenceng semuanya. Tuh tiap hari Masya Allah. Ya. Sholat, luar biasa, tahajud nggak pernah tertinggal. Baca Qurannya, buka Qurannya waktu Ramadan hampir setiap jam kita buka Quran. Apalagi kalau di grup majelis, ya ada khataman Quran. Udah dibagi nih, kamu juz 1, juz 2, juz 3. Giliran yang lain udah pada setoran, kok kita bingung sendiri. Kita belum setoran, langsung ngebut. Kan gitu, karena punya beban. Nah ini, ya. Tapi setelah Ramadan berlalu, imannya turun lagi. Nah, maka inilah ulama mengatakan keimanannya manusia ini bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Bisa bertambah dengan cara apa? Dengan cara taat. Bisa berkurang dengan cara apa? Dengan cara maksiat. Ini ulama yang katakan. Ya. Maka bagaimana kita ini merawat iman kita? Ya. Dari hal-hal yang sepele dulu deh. Kalau kita paham, kita beriman, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, maka apapun yang kita ucapkan nanti ada pertanggungjawabannya. Kita menghakimi orang, ingat Allah hakim tertinggi nanti. Kalau urusan dunia nih, kita berurusan dengan hakim dunia, kita bisa hire lawyer buat ngebelain kita. Tetapi nanti saat hakim tertinggi Allah, siapa yang mau ngebelain kita? Nggak ada. Kan gitu, karena semua buktinya sudah ada, sudah dipegang oleh Allah, gitu. Makanya kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, kita mau mengucapkan sesuatu yang tidak baik, kita ingat, oh Allah pasti dengar. Saya mah kalau ngajarin anak-anak saya gitu Bu, kalian mau bohong silahkan, asal Allah nggak dengar. Bingung kan anak kita ya Bu ya? Bukan berarti kalau Umi nggak dengar, pasti Umi nggak dengar, nggak tahu. Kalian mau di luar nggak sholat silahkan, asal Allah nggak tahu, asal Allah nggak lihat itu aja. Jangan asal Umi nggak lihat, karena 24 jam Umi nggak akan lihat kalian di luar, nggak akan bisa menjaga kalian. Tapi jadi kalian di luar mau nggak sholat silahkan, asal Allah nggak lihat itu aja. Karena kita bingung, ya mana mungkin, kan Allah Maha melihat. Ya berarti dimanapun kamu berada, bukan hanya di rumah saja sholat karena orang tua kamu, tetapi di luar pun harus sholat. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Ini iman Bu. Maka untuk ngajak anak-anak yang simpel aja, gituin aja Bu. Kamu mau di luar maksiat, asal Allah nggak lihat boleh. Karena kita bingung, ya nggak mungkin lah. Kita mau maksiat ngumpet-ngumpet juga Allah lihat, kan gitu. Nah ini yang harus ditanamkan ke anak-anak dengan logika. Kalau kita 24 jam kan nggak bisa mengawasi anak-anak kita. Maka ini, dan hari akhir akan ada pembalasannya. Kalau kita melihat iman,
Ya, kata ulama, iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Iman itu bertambah dengan taat, berkurang itu dengan maksiat. Nah, ini kata ulama. Maka jangan kita meremehkan perbuatan-perbuatan yang kecil, Bu. Ya, apalagi itu maksiat kecil. Kadang kita nyaman dengan maksiat kecil itu. Kita gibah maksiat nggak, Bu? Gibah maksiat nggak? Maksiat. Gibah maksiat, Bu. Maksiat di anggota tubuh kita nih. Agak ada yang dikit-dikit. Maksiat gak ada yang dikit-dikit jadi gede. Hati-hati kalau hobinya gibah, ya. Allah itu akan mematikan, ya, di dunia kita dengan apa yang kita senangi. Nauzubillah min dzalik. Kalau hobinya gibah, coba lagi monyong-monyong dicabut nyawanya, Bu. Gak enak banget mati mulutnya lagi monyong ngomongin orang. Ya. Di foto juga gak bagus-bagus banget, Bu. Nauzubillah min dzalik, Bu. Sesuatu yang Allah tidak sukai tinggalkan. Kan takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Allah itu kepengen kita apa sih, Bu? Jadi hamba yang rahman. Wa kana min ibadi rahman, kata Allah. Jadilah kalian hamba yang rahman. Apa sih ciri-ciri hamba yang rahman? Ada di surat Al-Furqan, Bu, mulai dari ayat 63 kalau saya nggak salah. Coba saya lihat. Ibu-ibu boleh dibuka tuh. Kalau yang bawa Quran boleh dibuka. Kalau yang nggak bawa Quran boleh pakai handphone. Al-Furqan, sebentar saya cek dulu, takut saya salah. Al-Furqan itu kalau nggak salah surat ke 25. Boleh dibuka dari surat 60. Nah, 63. Allah meminta kita, Bu. Allah meminta kita menjadi hamba-hamba yang rahman. Wa kana min ibadi rahman. Jadilah kalian hamba-hamba yang rahman. Hamba yang rahman yang seperti apa disebutkan di surat Al-Furqan ayat 63 di sini. Yang pertama apa, Bu? Orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka ucapkan salam. Orang-orang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang bodoh. Ini hamba yang rahman, berjalan dengan rendah hati. Tapi jika ada orang bodoh datang terus menghina-hina, mengajak berdebat, cukup katakan salam saja udah. Kan gitu. Iya, seperti halnya yang Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, ya, kita tahu hijrahnya beliau nggak mudah. Saat beliau menyebarkan agama Allah, ya, nggak mudah mendapatkan teror fisik, dicaci, dihina, dimaki, dilemparin batu, diusir, dikejar-kejar, mau dibunuh, dikatakan penipu, penyair, pembohong, kan gitu. Tetapi Allah katakan di surat Al-Muzammil ayat 10, sok dibuka lagi. Di surat Al-Muzammil ayat 10, bagaimana di situ dikatakan? Sudah ketemu? Boleh dibaca? Ayat 10.
Surat Al-Muzammil. Bersabarlah kamu atas perkataan mereka tentangmu dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Ya. Ini saat kita pun ingin menjaga iman kita, Bu, walaupun iman kita hanya sebesar zarah. Di saat ada orang yang nggak suka dengan kita, dengan apa yang kita lakukan, dengan hijrahnya kita, maka Al-Muzammil ayat 10 jawabannya. Kata Allah, bersabarlah kamu atas perkataan mereka tentangmu, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Dan ini di surat Al-Furqan pun Allah katakan di ayat 63 tadi, jadilah hamba-hamba yang rahman, berjalan dengan rendah hati. Ilmu kita ini nggak perlu buat dijadikan sombong-sombongan, Bu. Kan semakin tinggi kita punya ilmu, seperti padi, Bu. Bagaimana padi itu semakin tinggi? Semakin menunduk. Kita nunduk tuh lebih nyaman, Bu, daripada begini. Begini ngomong juga susah. Sakit leher. Jadi rendah hati, tapi ingat, jangan sampai kita juga rendah hati boleh, tapi jangan merendahkan. Rendah diri boleh, tapi jangan merendahkan diri kita di hadapan manusia. Ini yang nggak boleh. Ya, berharap sama manusia, minta belas kasihnya manusia buat apa? Semakin kita berharap sama manusia, semakin kecewa. Semakin Allah berikan rasa kekecewaan. Karena pengharapan terbaik itu Allah, ya, bukan manusia. Nah, lalu bagaimana cirinya lagi? Surat ayat ke-64-nya terus sampai ke 68. Wa kana min ibadi rahman, jadilah kamu hamba-hamba yang rahman. Yang cirinya yang kedua, orang-orang yang menghabiskan waktunya di malam hari itu dengan apa? Sujud dan berdiri di hadapan Allah, dengan beribadah. Masih Al-Furqan tadi ayat 64. Masih Al-Furqan 64. Tadi kan 63. Allah tuh kepengen kita jadi seperti itu, Bu. Hamba-hamba yang rahman. Allah maunya kita gitu. Nurut. Segala sesuatu kalau nurut tuh enak. Anak kita nih kita suruh terus nurut, seneng gak orang tua kita sebagai orang tua? Seneng. Allah juga gitu, Bu. Ibu juga gitu ke suami. Kalau jadi istri yang nurut banget, dan suami ridho 100%, ibu masuk surga. Amin. Pertanyaannya, udah pernah nanya belum ke suami, ridhomu udah berapa persen, Mas, buat aku? Tanya, Bu. Tanya, harus ditanya. Kan kunci surganya istri ini ada pada siapa? Suami. Ya kan? Nah, tanya, ridhonya Allah ada pada suami buat istri. Tanya. Ya, manggilnya apa, Bu? Ayah. Ya. Jangan pakai gitu ya. Ayang gitu ya, sayang, ridhomu buat aku tuh udah berapa persen sih? Tanya. Kalau baru 50%, ya Allah, kurang 50% lagi. Oh my God. Tambah lagi, Bu. Bagaimana menyenangkan suami? Kan gitu. Karena istri yang salehah tahu tugasnya. Ini kan istri salehah semuanya. Tidak pernah melawan suaminya. Ketawa, Bu. Amin aja udah. Ya. Istri salehah tugasnya tahu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya, ciri-ciri istri salehah yang pertama saat dipandang dia menyenangkan. Senyum, Bu. Tiap hari sedekah sama suami.
Gak usah pakai duit sedekahnya istri ke suami mah. Ya, senyum adalah sedekah. Benar nggak? Senyum itu sedekah. Ya. Jadi kalau ketemu suami, yang aku mau sedekah deh sama kamu, senyum. Ya, setiap hari senyum, masya Allah. Jika dipandang dia tersenyum, jika dipandang menyenangkan kata Rasulullah. Ya, jika dipandang dia menyenangkan. Yang kedua, apa yang kedua? Jika diperintah dia mentaati. Selagi perintahnya baik. Jikalau suami memerintahkan kita urusan maksiat, ya nggak perlu ditaati kata Rasul, karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Maksudnya gimana sih Umi? Suami nyuruh kita maksiat, perintahnya, nanti kita durhaka dong. Jadi istri durhaka dong kalau kita nggak nurutin. Itu kalau urusannya syariat agama. Tapi kalau urusannya maksiat ya nggak perlu dituruti, dan nggak ada juga jadi istri durhaka, tidak. Ya, karena kita taatnya urusan perintah syariat Islam, sesuai dengan syariat Islam. Contohnya misalkan kita udah berjilbab ya, udah syar'i, tiba-tiba suami itu kepengen kalau jalan sama istrinya nggak pakai jilbab, lebih senang istrinya jalannya pakai seksi gitu. Kayaknya kebanggaan seorang suami ya. Ada suami seperti itu Bu, bangga ya. Ada, saya punya jamaah banyak yang curhatnya seperti itu ya. Istrinya udah udah hijrah, terus suami masih kepengen saat jalan dengan istrinya harus buka jilbab. Lebih bangga istrinya tampil terbuka auratnya. Maka itu nggak perlu ditaati. Nggak perlu ditaati. Ingat Bu, seorang istri, seorang wanita ya, jikalau rambutnya terlihat 2 helai saja Bu saat dia keluar rumah terlihat, maka dia akan memasukkan 4 laki-laki ke neraka. Siapa saja yang pertama? Ayahnya. Yang kedua suaminya. Yang ketiga pamannya. Yang keempat anak laki-laki. Maka diperhatikan aurat kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu aurat Bu. Gerak-geriknya wanita aja aurat. Maka kalau udah mulai senang di komplek, jangan di luar tubuh ya. Bang Gojek lihat, mampir dulu. Jangan ya, diperhatikan. Boleh, itu nggak boleh senang, tapi boleh kata siapa, perempuan harus bugar. Ya, saya aja sepedahan, saya aja senang ya. Tapi jangan di tempat umum senangnya. Bikin di rumah sendiri, cewek-cewek semuanya tertutup kan gitu, boleh ya. Menyenangkan suami boleh Bu ya. Itu diperhatikan. Jangan kita nih lagi ngaji jilbabnya tertutup rapot, cantik-cantik, nanti kalau nyapu di depan pagar tuh nggak pakai jilbab, nyapu di teras nggak pakai jilbab, security lewat ya Pak gitu, dia lupa dia lagi pakai jilbab. Terus ke pasar kadang pakai mukena doang ya, dalamnya pakai daster, tangan segini, kadang pakai bergok panjang ke pasar, celana 3/4 atasannya pakai kaos, walaupun bergoknya panjang. Itu lagi milih-milih kan kelihatan semuanya, tangannya. Itu konsep pakai jilbab ini kayak gimana, nggak ngerti saya. Konsep menutup auratnya kayak gimana, perhatiin Bu ya, hati-hati aurat perempuan. Nah ini, dan satu lagi nih yang mesti didakwahkan nih, kenapa dalam Islam itu perempuan tidak boleh ikut prosesi pemakaman? Dalam Islam nggak boleh. Kenapa? Karena aurat perempuan itu banyak ya. Saat perempuan ikut ya, dia pakai kaos pendek atau pakai celana 3/4, auratnya kemana-mana, ada yang nggak pakai jilbab Bu, itu kasihan jenazahnya. Saat itu dia sedang tersakiti ya, karena aurat bertebaran. Apalagi belum lagi nanti perempuan pingsan, digotong, kelihatan kemana-mana. Jadi saat prosesi pemakaman nggak usah datang, atau nunggu di luar dulu deh
nggak usah masuk ke PPU-nya. Nanti kalau udah selesai udah ditutup baru deh, ya baru di situ taburin bunganya kan gitu, doa boleh. Dan sekali lagi perhatikan, di saat kita ada kerabat kita, orang tua kita, suami, saudara, siapapun yang meninggal, kalau sudah rapi, sudah dimandikan, sudah ditutup, ya disegerakan. Jangan nunggu ntar dulu keluarga yang jauh belum datang, kan gitu. Terus ada orang takziah, buka lagi wajahnya, pengen lihat dong, dibuka lagi. Itu saat itu sedang menyakitin si mayat, Bu. Si mayat sedang kesakitan. Itu di kitab tuh ada, saya lupa kitabnya. Waktu itu guru saya masih tahu. Waktu kita belajar urusan bab kematian, ya. Itu ada. Jadi nggak boleh dibuka tutup nggak boleh, Bu. Sekali aja udah, ayo siapa yang mau lihat terakhir keluarga, karena setelah itu mau ditutup, nggak boleh dibuka lagi. Karena kasihan si jenazahnya, dia sedang kesakitan saat itu, ya. Nah ini kadang kita nggak paham, sama saat saya nggak paham juga. Tapi begitu dikasih tahu, oh ya Allah, kan kalau kita sayang misalnya itu orang tua kita atau suami atau anak, nah karena kan sunnahnya yang harus disegerakan menguburkan jenazah. Apalagi kalau jenazahnya jenazah orang soleh, ya, udah kepengen buru-buru tempatnya udah nggak di dunia, udah kepengen buru-buru kan gitu ya. Kecuali jenazahnya bukan orang soleh yang nggak beramal soleh di dunia, ntar dulu deh, boleh nggak diinepin 2 hari 3 hari lagi, takut. Nah, karena tempatnya bukan di sana, kan gitu. Nah ini makanya ini hal-hal yang ini harus diperhatikan, ya. Nggak boleh kita ngikut proses pemakamannya karena aurat, ya kan gitu. Nah ini diperhatikan. Maka yang ke ciri istri solehah tadi, yang pertama menyenangkan suami, dipandang menyenangkan. Yang kedua, jika diperintah dia taati, ya. Yang ketiga apa, Bu? Yang menjaga amanah suami, menjaga kehormatan suami. Ya, ini ada kisahnya, Bu. Mungkin udah pada sering dengar, ya. Ada seorang wanita di zaman Nabi yang suaminya sedang berdakwah bersama Rasulullah. Lalu suami tersebut mengamanahkan kepada istrinya, kalau aku belum pulang, kamu nggak boleh kemana-mana, tidak boleh keluar rumah sebelum aku pulang. Si suami ini mengamanahkan, ya. Maka suatu hari kerabat si istri ini mengabarkan kalau orang tuanya sedang sakit dan si istri ini nggak bisa pulang karena amanah suami. Sampai akhirnya orang tuanya meninggal, si istri pun nggak bisa pulang karena amanah suami. Ya. Maka begitu suaminya pulang, si istri ini nggak menampakkan sedihnya, enggak. Ya. Dia tetap menyambut suaminya dengan senang hati. Suaminya bertanya, apa kabar, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah baik. Gimana keadaan orang tuamu? Ibuku sudah meninggal. Loh, kamu pulang nggak? Enggak. Loh, kenapa nggak pulang? Kan amanahmu, aku nggak boleh kemana-mana sebelum kau pulang. Maka akhirnya si suami ini menyesal memberikan amanah tersebut, ya. Gara-gara dia dosa nggak nih, gitu kan? Akhirnya si suami tersebut menyampaikan hal ini kepada Rasulullah SAW, ya. Bagaimana keadaan seperti ini? Apakah aku dosa memberikan amanah kepada istriku saat berdakwah denganmu, ya Rasulullah, bahwa sebelum pulang dia nggak boleh kemana-mana, dan ternyata orang tuanya meninggal, dia nggak bisa pulang. Apa jawab Rasulullah? Sungguh beruntung kamu punya istri yang salihah. Asbab ketaatannya kepadamu, ya, maka yang menjadikan asbab Allah ridho dan memasukkan ibunya ke dalam surga. Nah, jadi seorang wanita yang sudah menikah, siapa yang harus didahulukan? Suami atau orang tua? Suami terlebih dahulu, kan gitu. Nah ini, jadi yang ketiga menjaga amanah, menjaga kehormatan suami. Menjaga kehormatan suami ini, Bu, pernah dilakukan oleh Mutiah. Ya. Ini kita sedang belajar keimanannya istri-istri yang salehah, keimanan istri-istri Nabi, keimanan wanita-wanita salehah. Ya. Mutiah, pernah dengar nggak Mutiah? Kisah Mutiah. Seorang Mutiah saat didatangi Sayyidah Fatimah putri Rasulullah. Karena putri Rasulullah ini penasaran dengan amalan Mutiah, karena ayahnya Rasulullah sering menyebut wanita, ya, setelah Ummul Mukminin, wanita yang akan masuk surga itu Mutiah.
menjadi wanita ahli surga. Sampai akhirnya Sayyidah Fatimah datang ke rumah Mutia. Assalamualaikum ya Mutia. Waalaikumsalam. Belum dibuka ini Bu, masih di belakang pintu. Siapa engkau? Aku Fatimah. Fatimah bintu Rasulullah. Iya. Bolehkah aku masuk Mutia? Sebentar, engkau bersama siapa? Aku bersama Hasan. Oh maaf, suamiku tidak mengizinkan. Aku nanti akan izin dulu ke suamiku ya. Kalau besok kamu boleh datang lagi, boleh nggak membawa Hasan? Ya, dia izin. Baik kalau gitu Fatimah pulang dengan Hasan. Ya, besoknya datang lagi tapi yang dibawa Husain. Ya. Assalamualaikum ya Mutia. Waalaikumsalam. Boleh aku masuk? Oh ya, suamiku boleh menyuruh engkau masuk bersama Hasan. Tapi hari ini saya bawa Husain. Oh sebentar, nanti saya izin dulu deh. Ya. Karena yang diizinkan Hasan. Saya izinnya atas nama Hasan kan gitu. Akhirnya izin lagi Bu, dan ternyata besoknya bawa dua-duanya Hasan dan Husain. Tapi di sini Sayyidah Fatimah melihat bagaimana ketaatannya seorang muti'ah, amanahnya. Kan suaminya gak ngebolehin masuk laki-laki, disebutinya laki-laki Bu, padahal Hasan dan Husain belum akhir balik kan begitu ya. Tapi ini Hasan dan Husain belum akhir balik ya, tapi suamiku bilangnya laki-laki. Nanti aku izin dulu. Sampai akhirnya diizinkan, Fatimah masuk. Melihat apa gerangan yang membawamu ke sini ya Fatimah, putri Rasulullah. Ya ayahku itu sering menyebut namamu bahwa engkau menjadi wanita ahli surga. Aku ingin tahu amalanmu. Apa sih amalanmu? Kan gitu ya. Ya dilihatnya biasa aja rumahnya Bu. Cuma Fatimah terfokus di sudut rumah yang ada meja seperti ini, ada 3 benda di situ. Ada kipas, ada sapu tangan, ya, ada kain, ada kipas, sama ada tongkat. Ditanya satu-satu oleh Fatimah, untuk apa kain ini, selembar kain ini untuk apa? Oh, dijelaskan. Jadi saat suamiku pulang, aku terlihat dia berkeringat, aku langsung usap dengan kain ini. Tuh, buat wanita beriman gitu ya, tersulit. Dilapin Bu, tungguin di pintu. Suami pulang, yang pertama tadi kata Rasulullah, menyenangkan. Jika dipandang dia menyenangkan suaminya, senyum, jangan cemberut ya. Mau datangnya malam juga senyum. Kan para istri ini ahli sejarah semua. Suami baru datang dibrodong pertanyaan kan gitu ya, istri ahli sejarah. Kalau sama sejarah ingat banget kan gitu, nggak lupa. Datang disambut dengan senyum, bawa kain, ya keringetan ya Allah Beb ya. Lapnya yang bersih, yang bekas kompor. Jangan. Yang kedua, kipas. Untuk apa ini kipas ini ya Mutia? Iya. Saat suamiku datang, aku lihat dia kepanasan ya kipasin. Alah, ada AC. Ya nanti dulu nyalain AC-nya Bu, tangannya gerak dulu nih. Ya biar jadi saksi nih tangannya ini ngapain aja nih si tangan kan gitu. Terus yang ketiga apa? Tongkat kecil nih Bu, tongkat kecil. Oh ini siwak ya, bukan tongkat. Ini Bu, keutamaan siwak. Ini cuma bawa siwak nih Bu ya. Ya, ini bisa menyebabkan kita husnul khotimah Bu. Asal siwak. Ini sunnah yang terlupakan. Masya Allah, cuma pegang siwak ya. Dan sunnahnya kalau pegang siwak begini Bu. Tangan yang 2 kelingking sama jempol nih di bawah. Jadi kalau ada orang yang suka foto begini nih Bu, ini foto cara pegang siwak. Kebiasaan karena biasa pegang siwak kan gitu. Terus seperti angka 8 caranya, dari kanan angka 8 gitu mulai ya. Ini bisa bikin kita husnul khotimah. Bahkan sholat 70 rakaat tanpa siwak dengan sholat 2 rakaat dengan siwak jauh lebih baik sholat 2 rakaat tapi dengan siwak daripada kita sholat 70 rakaat tanpa siwak. Ini keutamaannya, Masya Allah. Bahkan pernah diceritakan ada seseorang yang setiap hari dia bersiwak, bangun tidur yang dicari siwaknya, dia bersiwak.
mau melakukan apapun dia bersiwak. Bahkan dia kalau mau ngaji, ya, mau taklim, mau baca Quran dia siwak dulu. Ya, dari siwak ini sampai akhirnya dia meninggal, Bu. Nah, dia meninggal seperti dia lagi gak meninggal. Masya Allah, dia bermimpi dia meninggal itu, ya, yang dia cari siwaknya, padahal dia sudah berada di alam kubur. Tapi seperti gak ada di alam kubur. Nah, ini Masya Allah, ya, yang dicari siwaknya. Ini Masya Allah, ini Bapak Subhanallah. Kembali lagi cerita tadi, tongkat kecil. Untuk apa tongkat kecil ini yang mutiah? Yang tongkat ini di saat suamiku pulang, aku sediakan makanan yang aku masak, aku tungguin dia makan. Setelah masak aku tanya, wahai suamiku, gimana masakanku, enak gak? Kalau gak enak pukul aku. Tungguin suami makan tuh, sediain tongkat kecil, tanya enak gak yang masakanku ya. Suami yang baik pasti enak-enak aja, takut sama istri kan. Mau bilang gak enak takut, itu suami yang baik enak kok ya, walaupun asing banget kan gitu ya. Ini enak aja deh udah kan gitu ya. Nah, ini ditungguin. Kalau istri zaman now kan enggak, suami makan dia ngapain? Apa itu jujur? Ya kan gitu. Nah ini ditungguin. Ini istri salehan ibu yang disebutkan Rasul tadi, ciri-cirinya yang menyenangkan, yang taat. Bahkan Rasul sampai katakan begini, apakah kalian mau aku tunjukkan istri salehah yang dirindukan surga? Ini kan kita bicara keimanan ya Bu ya. Tadi keimanannya Mutiah seperti itu. Dia tunjukkan pengabdiannya kepada suaminya. Keimanannya siapa lagi tuh? Ummu Khadijah. Tadi ciri-cirinya saat dilihat suami menyenangkan Bu, Ummu Khadijah. Ya, saat mau meninggal beliau itu sakit parah yang nggak bisa bangun. Ya, sakit. Beliau berada di atas kasurnya. Lalu beliau panggil putri tercintanya Fatimah, wahai Fatimah putriku, tolong dandanin aku. Minta didandanin Bu, Ummu Khadijah. Untuk apa ya Umi? Sebentar lagi ayahmu datang. Ummu Khadijah tahu sebentar lagi Rasulullah datang dalam berdakwah. Ketika beliau sedang sakit, dandanin aku. Ya. Beliau nggak kepengen saat Rasul lihat beliau dalam keadaan pucat. Emang kayak gitu. Suami datang melihat istrinya daster lagi, dan gitu kayak zombie pucat, pakai lipstick, gitu ya, keringat sejagung-jagung, rambut dikuak-kuak, aduh nggak ngerti deh itu ya. Ummu Khadijah nggak gitu Bu, tahu ya. Begitu datang, beliau bangun bukakan pintunya, padahal beliau lagi sakit parah, tapi beliau yang bukakan pintu Rasulullah. Dengan dandanan yang cantik, enggak memperlihatkan beliau sedang sakit parah. Lalu beliau menawarkan sebuah teh. Apakah Mbak ingin minum teh ya Rasulullah? Boleh istriku dibuatkan. Langsung beliau yang buatkan, bukan Fatimah yang buatkan, bukan nyuruh Fatimah, tapi Ummu Khadijah yang langsung membuatkan Bu. Ya, terus ditemenin. Gak lama Rasulullah pergi karena harus berdakwah lagi. Begitu Rasulullah keluar, ya, belum terlalu jauh, putri tercintanya Fatimah memanggil, wahai ayahku, ayahku pulanglah, lihat kondisi ibu. Begitu pulang, ternyata Ummu Khadijah sudah meninggal. Ya. Mau meninggal saja Bu, masih melayani suami dandan. Itu. Nah, ibu juga gitu, mau pulang, suami pulang, ditawarin Bu, sayang mau makan atau mau makan aku. Kan istri itu kadang suka malu ya Bu ya kalau mau minta, betul nggak? Mau diangkatin makanannya apa diangkatkan aku? Nah gitu, tawarin Bu, ya biar suami itu senang. Maka Rasul ini pernah mengatakan, Bu, ciri istri salehah yang dirindukan surga yang pertama cirinya al-wadud. Apa itu al-wadud? Yang senantiasa mencari cinta suaminya, nyenengin hati suaminya. Ya, suaminya pulang dia paham nih istri solehah dengan keimanannya, dia paham kan gitu ya. Dia paham apa yang suami pulang, dia perhatikan 3 hal dalam diri suaminya, pandangannya, penciumannya, dan perutnya.
Si istri melihat 3 hal ini dalam diri suaminya. Suami pulang, dia perhatikan pandangannya. Di saat suaminya pandangannya lagi ke istrinya, ya istrinya nyenengin tadi yang dikatakan Rasul, ya, yang dipandang menyenangkan, senyum, dan cantik, ya, jangan di luar aja cantik, di rumah cantik juga, kan gitu. Ini, ya. Terus apa lagi? Pandangan yang kedua, penciumannya suami. Saat suami mau deketin istri, mau nyium istri itu wangi, Bu. Makanya jangan males mandi. Ya habis masak, tahu nih suami jam segini pulang, buru-buru mandi, dandan, pakai wangi-wangi. Ya, kadang kita salah, Bu. Ke pasar, wanginya serot-serot. Yang nyium tukang daging, tukang sayur, tukang ikan. Ya. Kira sama suami gak wangi. Perhatikan penciuman suami. Yang ketiga, perhatikan perut suami. Maksudnya gimana perhatikan perut suami? Saat suami lapar, dia harus teriak. Udah disediain nih, biasa suami tahu, istri tahu suami suka duduk di situ tuh, ya. Udah ada air putihnya, udah ada tehnya, udah ada makanannya, gitu. Jadi nggak harus teriak, lapar mah, ya. Perhatikan itu. Terus al-walud. Yang kedua, apa al-walud? Yang banyak keturunan, yang subur banyak keturunan. Nah, ini banyak sekali orang-orang tujuan menikah tapi kepengen nggak punya anak dulu. Takut belum siap urusan finansial. Maaf, seperti nggak yakin kalau Allah yang memberikan rezeki. Bukan suaminya yang kasih rezeki, tapi Allah. Yang bahkan ada pepatah banyak anak banyak rezeki. Lihat orang tua dulu, Bu, anaknya sampai 24. Ya, nenek saya anaknya sampai 24. Tapi nggak takut nggak punya rezeki itu, Bu. Ya, kenapa sekarang mau punya anak 1, mau punya anak 2 aja, ya Allah, kayaknya repot banget. Ya, kayaknya mikirnya panjang, nanti sekolahnya gimana dan segala macamnya. Seperti takut gak punya Allah. Padahal banyak anak banyak rezeki. Rezeki itu bukan hanya materi, Bu. Tapi semakin banyak anak, semakin banyak rezeki itu apa? Yang ngedoain kita, kan gitu. Saat kita mati, kan yang kita butuhin cuma doa dari anak yang soleh dan soleh. Kalau kita cuma punya anak 1 misalkan, terus anaknya nauzubillah min dzalik, ya, tidak sesuai apa yang kita mau, ya. Nah, kita butuh doa dari mereka. Kalau semakin banyak anak, semakin banyak rezeki yang ngedoain kita. Nah ini. Dan ada yang punya niatan, udah deh Mas, 1 aja deh, 1 aja ya Allah, berat badan saya naiknya banyak loh, sampai 90 kilo. Ini dia kan udah berhasil, sekarang 49. Masa suruh hamil lagi? Ah, itu nggak boleh, Bu. Ya, takut badannya rusak. Dan namanya biasa ya, Bu, ya. Namanya seorang ibu kodratnya yang menyusui. Jangan takut payudaranya kendor. Kan ada yang takut seperti itu, Bu. Nggak cantik lagi. Ya kan kodratnya seperti itu. Nanti kan dikembalikan lagi saat ibu jadi istri saleha, ibu yang saleh, nanti di surga bodi kita bagus lagi, Bu. Jangan takut. Kan gitu. Di surga tuh nanti, Masya Allah bodi kita, bagus lagi. Jadi jangan takut, gak apa-apa di dunia gemuk. Nanti di surga kita tuh ya Allah lebih dari bidadari, Bu. Bahkan Ummu Salamah nih pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar ya wanita dunia ini jauh lebih baik dari bidadari surga? Ummu Salamah bertanya begitu ke Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan iya benar, wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga. Terus Ummu Salamah bertanya lagi, bagaimana mungkin ya Rasulullah, bidadari surga itu cantik sekali, abadi, kenapa justru jauh lebih baik dari wanita dunia? Terus Rasulullah memberikan perumpamaan seperti pakaian luar dan pakaian dalam. Antara pakaian luar dan pakaian dalam lebih bagus mana, Bu? Hah? Pakaian luar dan pakaian dalam lebih bagus mana? Pakaian luar. Kita pakai pakaian dalamnya sobek nggak kelihatan. Iya kan? Rasulullah memberikan perumpamaan wanita dunia ibarat pakaian luarnya, bidadari surga pakaian dalamnya. Nanti wanita bidadari surga cantik ya, tapi wanita dunia nanti kecantikannya terpancar dari wajahnya yang mengeluarkan cahaya. Dari apanya ya Rasulullah? Dari sholatnya. Dari semua ibadah yang dia lakukan di dunia, sholatnya, zikirnya, puasanya, taatnya sama suami. Maka kalau ada istri yang gak melayani suaminya nih
Rasul mengatakan seperti itu, terpancar dari wajahnya mengeluarkan cahaya asbab ibadah-ibadahnya. Bahkan ini yang membuat bidadari cemburu dengan wanita dunia. Kan gitu. Nah, ini al-walid. Lalu yang ketiga, al-aud ala zaujah. Nah, ini yang paling penting Ibu. Al-aud ala zaujah. Maksudnya gimana? Yang senantiasa kembali kepada suaminya. Maksudnya gimana Umi kembali kepada suaminya? Di saat nih si istri bikin kesel suami nih, suami udah mulai marah, misalkan lagi ngobrol terus suami udah mulai wajahnya mulai berubah kesel nih, kok si istri ini ngeyel aja gitu ya. Suami udah mulai kesel nih Bu. Nah kan si istri tahu, ya Allah, suamiku udah mulai berubah nih. Buru-buru dia datangin suami Bu, bukan ikut kita. Emang lu doang bisa ngambek? Kayak gitu ya, bukan sama-sama ego ya. Emang kamu doang yang bisa ngambek, bisa marah, aku juga bisa marah? Enggak. Tapi yang kata Rasul, dia kembali, senantiasa kembali kepada suaminya. Di saat ngelihat suaminya udah mulai marah, dia datangin buru-buru kepada suaminya, dia pegang tangan suaminya, dia katakan, aku belum bisa tenang sebelum kau ridho sama aku, maafin aku. Ini yang buru-buru sering minta maaf sama suami. Ini kata Rasul, bukan kata saya. Cirinya al-aud ala zaujah, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Ini karena ridhonya Allah ada pada ridho suaminya. Bu, saya itu ada kitab namanya kitab Baiti Janati. Saya di majelis, di rumah saya ada majelis Bu, setiap Selasa sama Ahad sama Minggu. Setiap Selasa itu kita baca, majelisnya itu baca Hadroha Saudan. Itu kitab, satu kitab isinya doa-doanya para wali. Kita baca doa itu. Dan doanya isinya bukan urusan dunia, semua urusan akhirat. Dan kita tahu doa para wali itu udah dijabah sama Allah. Maka kita membaca doa itu berarti. Nah kalau Ahad itu setiap minggu beda-beda usahanya. Para syarifah semuanya. Ya kita belajar yang pertama belajar Nasihudiniyah, bagaimana ketaatan kita kepada Allah ya. Terus belajar adab sulukil murid. Sulukil murid itu tata cara adab-adab kita sampai ke Allah itu ada tata caranya. Murid itu hamba ya. Adab sulukil murid, adab hamba kepada Allah. Nah, itu ada kitabnya. Itu saja Syarifah Fatimah Novel Jindan yang ngajar. Kalau yang Nasihudiniyah itu saja Fakhriyah Novel Jindan, adiknya saja Fatimah. Terus belajar fikih wanita Safinatun Najah, itu saja Syarifah Samira Al-Habsi. Terus belajar kita beliau saja Amirah Novel Jindan yang ngajar juga. Nah terus tafsir Quran, jadi setiap minggu itu beda-beda. Nah terus saya bikin pengajian suami istri Bu. Kan kebanyakan yang ngaji istri aja. Jadi malam minggu bikinnya ngajinya suami istri. Jadi suami sama istri yang ngaji di rumah saya, tapi yang ngajar bukan saya. Nah itu belajarnya tentang kitab Baiti Janati. Kitabnya itu Baiti Janati namanya Bu. Ya. Di kitab itu, masya Allah Bu, adab istri aja, adab suami, adab istri, di situ ada semuanya. Ini kalau si istri lagi ngobrol sama suami di atas kasur nih Bu. Ya, suami lagi ngobrol di atas kasur nih. Ya, belum tidur loh, lagi ngobrol di atas kasur. Kita mau turun, mau ke toilet aja harus izin Bu. Gak main nyelonong aja turun, enggak, harus izin. Ya, harus izin. Terus mau ngebelakangin suami harus izin. Misalkan lagi ngobrol nih, kita rebahan. Terus pegel kan kok pengen ngadep kanan, suaminya ada di sebelah kita. Izin dulu, boleh ngadep kanan enggak? Ya harus izin. Gak main ngebelakangin aja. Itu masya Allah Bu, diatur banget di kitab itu. Adab suami, adab istri. Ya, aku pegel boleh nggak balik kanan dulu? Itu harus izin. Iya tuh, masya Allah ya Bu ya. Itu diatur Bu. Sama suami juga gitu. Mau ngadep ke kanan ke belakang istri harus izin. Tapi kecuali udah pada tidur ya jangan izin. Suami udah tidur, ibu mau ke belakangin izin dulu dibangunin mas. Ngadep kanan jadi ketok Bu. Lagi mimpi enak-enak, bangunin cuma izin doang balik. Lagi ngobrol maksudnya itu dia itu. Ya, nah itu pengajiannya malam minggu. Jadi malam minggunya suami istri ngaji di situ di rumah saya di belakang. Insya Allah. Nah ini ciri-cirinya ini.
Maka bagaimana menjaga keimanan kita? Apalagi akhir zaman. Perempuan itu fitnah terbesar, Bu. Yang menduduki neraka kaum siapa yang paling banyak? Perempuan. Kenapa sih? Bahkan salah seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini kaum perempuan menjadi penghuni neraka? Apakah kami kufur kepada Allah?" Apakah kami kufur kepada Allah? Tidak, kata Rasul. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami kalian. Ini yang menyebabkan kalian, para istri wanita, banyak menghuni neraka. Yang pertama, kufur kepada suami kalian. Biasanya kalau kesalahan satu, kebaikan 10 suami hilang di mata istri. Kan gitu ya Bu ya? Kesalahan satu yang dilakukan suami, 10 kebaikannya nggak terlihat. Itu kufur namanya Bu. Apalagi sampai bilang, aduh kayaknya nikah sama kamu musibah. Ya Allah, itu kufur banget so istri kayak gitu. Kayaknya kamu nggak pernah bisa bahagiain aku ya selama ini. Jangan Bu, ya Allah, kita lupa saat seorang laki-laki duduk di hadapan ayah kita, dia minta bertanggung jawab zahir batinnya kita. Yang sebelumnya ayah kita yang tanggung jawab, ini suami laki-laki yang baru kita kenal saat itu mau bertanggung jawab zahir batinnya kita. Umar bin Khattab menjelaskan Bu, ini tentang keimanan nih. Umar bin Khattab menjelaskan ada 3 wanita ciri-cirinya nih ya. Yang pertama, wanita yang tidak memberatkan urusan dunia dan akhirat suami ya. Ngeberatin dunia jangan, apalagi ngeberatin akhirat. Maksudnya ngeberatin akhirat gimana? Ya keimanannya seorang wanita ini dijaga, karena tahu wanita sumber fitnah ya. Seorang Rasulullah mengatakan, apakah kalian ingin tahu siapa ciri-ciri, bagaimana ciri wanita mulia? Ciri wanita mulia seperti apa? Sahabat gak ada yang bisa jawab Bu. Oh, wanita yang taat ibadah, wanita yang sedekah, bukan. Iya, tapi bukan itu jawaban yang saya mau. Ciri-ciri wanita mulia, kata Rasul ya, yang tidak memandang dan tidak dipandang. Yang tidak memandang laki-laki dan tidak dipandang laki-laki. Maksudnya gimana Bu? Yang tidak dipandang laki-laki dan tidak memandang. Misalkan nih, kita lagi kumpul-kumpul nih ya. Kita lagi kumpul-kumpul, terus ada kaum Adam juga tiba-tiba ada seseorang yang melihatin kita mulu ya. Misalkan Pak Lurahnya deh lagi acara 17-an, terus Pak Lurahnya ngeliatin kita, kan gitu ya. Terus kita nggak ngerasa risih dilihatin, langsung menghindar, bukan diam di tempat. Pak Lurah lagi liatin gue, langsung salah tingkah, caper sendiri, enggak gitu Bu. Langsung menghindar, nggak nyaman. Nah, itu yang tidak, yang dimaksud Rasulullah di sini, yang tidak dipandang laki-laki. Yang saat ada laki-laki mandang, dia menghindar, dia risih. Ini yang dimaksud Rasulullah, bukan dia di tempat terus salah tingkah sendiri, cari-cari perhatian ya. Dan yang tidak memandang, ya. Misalkan ya itu di antara kaum Adam terus ada seseorang yang menonjol, kita lihatin terus, nah itu. Apalagi di sosial media ya Bu ya. Kita tahu sosial media, Masya Allah, kitanya bisa jadi fitnah juga. Contoh nih misalkan, ya, wanita itu bisa jadi anugerah, bisa jadi fitnah Bu. Wanita jadi anugerah Bu, ya, wanita jadi anugerah itu saat yang pertama dia menjalankan perintah Allah di surat Al-Ahzab ayat 59 tadi tentang menutup aurat. Ya, itu jadi anugerah karena ayat ini ayat kemuliaan seorang wanita. Kebayang nggak Bu, seandainya ayat ini nggak Allah turunkan, kita nggak akan tahu perbedaan wanita muslim dan wanita non muslim, semuanya terbuka aurat. Maka ayat ini saat turun, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin, mukminah, anak perempuan mukmin, mukminah, untuk mereka menjulurkan kain ke seluruh tubuh mereka. Supaya mereka apa? Allah perintahkan ayat, Allah turunkan ayat ini, ada 2 kemuliaan buat wanita. Supaya satu, wanita tidak diganggu. Supaya satu lagi, wanita mudah dikenali. Ya. Hijab kita ini identitasnya kita muslimah. Kalau nggak pakai hijab, kalau ayat ini nggak turun, bagaimana kita bisa membedakan wanita muslim dan wanita non muslim? Masa ya kita minta KTP-nya dulu Bu? Ya. Tapi dengan hijab setidaknya itu identitas kita mudah dikenali, tidak diganggu.
ganggu kan gitu. Nah, ini bentuk wanita menjadi anugerah dan simpanan seorang suami. Bu, suami itu senang kalau punya simpanannya ini, Bu. Apa simpanannya? Bukan harta, bukan. Tapi simpanan bagi seorang suami yang bikin suami bahagia, dia punya istri yang salehah. Maka kita menjaga fitnahnya, wanita anugerah itu tadi. Kalau kita mampu menjaga keimanan kita dengan apa? Takwa. Dan kita mampu menjaga diri kita, kemuliaan kita dengan rasa malu kita. Menutup aurat. Kalau kita menjadi wanita bisa menjadi sumber fitnah tadi, saat kita nggak menjalankan perintah Allah ini, surat Al-Ahzab ayat 59, tadi kita bisa memasukkan 4 laki-laki ke nerakanya Allah, ya. Suami, ayah, paman, anak laki-laki kita. Maka wanita menjadi fitnah. Fitnahnya ini, di saat dia tidak menjalankan perintah Allah, surat Al-Ahzab ayat 59. Tapi menjadi anugerah, dia menyelamatkan 4 laki-laki kalau dia menutup aurat. Dan menjadi harta simpanan seorang suami, dia senang punya istri yang saleh. Maka ini harus dijaga, apalagi sosial media. Maaf, kadang seorang istri, ya, sosial media kan apa sih Bu tujuan kita punya sosial media? Kan macam-macam ya Bu ya. Ada yang orang bikin sosial media buat jualan, boleh, asal jangan nipu kan gitu. Ada orang pakai sosial media buat dakwah, kan gitu, boleh. Asal saat mau memposting apapun, kalimat-kalimatnya walaupun kita copy paste di Google misalkan, kan gitu ya. Dalam hati, ya Allah, diri saya ya belum sebaik apa yang saya posting kata-katanya. Tetapi dengan saya memposting kalimat-kalimat ini, setidaknya buat diri saya, semoga Engkau kasih hidayah dan perbaiki diri saya. Kan kalau saat kita memposting kalimat-kalimat yang bijak, misalkan walaupun itu copy paste, tapi kita niatin Bu, jangan sampai akhirnya gara-gara kita posting orang muji kita, hebat ya, enggak. Tapi kita dalam hati sebelum kita posting, kita bilang, ya Allah, diri saya ini belum sebaik apa yang saya posting, apa yang saya share kalimat-kalimatnya. Tapi setidaknya semoga ini buat hidayah buat saya dan hidayah buat orang yang membacanya. Nah, niatin seperti itu. Ya, ada orang bikin sosial media buat kepoin doang, buat kepoin orang, buat julitin orang, ada, ya. Maka macam-macam, ada yang cuma buat eksistensi aja, buat album kehidupan aja. Gak apa-apa sih buat album, asal dikunci sosial medianya. Dan yang follow perempuan semuanya, gak ada laki-laki, silakan mau selfie boleh. Ya, cuma hati-hati takut handphonenya hilang kan gitu. Nah, kenapa wanita menjadi fitnah saat kita nih misalkan ya kita posting foto selfie kita ya dengan kamera jahanam ya, jerawat sampai nggak kelihatan kan luar biasa Bu ya, pori-pori sampai ketutup kan kameranya luar biasa itu editannya yang gitu ya. Begitu kita posting ada tetangga ya, ada tetangga melihat, ya Allah, ini orang sebelah cakep banget, coba bini saya begini. Siapa yang dosa tuh? Siapa yang dosa? Dua-duanya. Yang posting dosa, suaminya juga dosa ngebandingin istrinya. Ya kan gitu? Ya Allah, ini tetangga sebelah nih istrinya Pak itu cakep bener, ternyata aslinya ya kan gitu. Gak pernah keluar rumah, gak pernah lihat, begitu lihat di IG-nya, ternyata cantik banget ya. Coba istri saya kayak gini, dosa. Ini yang dimaksud Rasulullah di dalam sosial media, yang tidak memandang dan tidak dipandang. Kan gitu sama. Yang menjaga pandangan bukan hanya laki-laki aja, tapi perempuan juga. Misalkan lagi ribut sama suaminya, ada postingan laki-laki masuk, ya Allah, coba laki gue perutnya gak kayak gini ya. Coba perutnya kayak gini, six pack, kan gitu rata, ya dosa ya, dosa. Nah, ini yang dimaksud kita jaga pandangan, menjaga keimanannya kita. Maka perempuan sumber fitnah, ya. Dan harta kekayaan seorang simpanan seorang suami adalah istri yang salehah. Wanita yang disebutkan salah satu disebutkan oleh oleh Umar bin Khattab adalah wanita yang menjaga keimanannya di akhir zaman, yang tidak memberatkan urusan dunia dan akhiratnya suami. Ya, kalau suami sedang maaf ya Bu ya, sedang nggak punya pekerjaan ya, sedang misalkan di PHK, seorang istri jangan melihat suaminya hanya fungsinya saja dia sebagai pencari nafkah.
Ini pernah dipertanyakan seorang jamaah kepada Pak Kiai almarhum Pak Kiai Maimun, ya Pak Kiai Maimun almarhum, ya Maimun Zubair. Salah satu jamaahnya seorang ibu-ibu bertanya kepada Pak Kiai, saya boleh nggak minta cerai sama suami saya? Permasalahannya apa? Suami saya udah nggak produktif lagi, udah nggak kreatif bu suaminya katanya. Suami saya udah nggak produktif, udah nggak bisa cari nafkah Pak Kiai, kan gitu. Kadang suami saya marah-marah, bu, kan namanya manusia, kalau lagi dia nggak bermanfaat kan suka gitu, betul nggak bu? Suka ada sensitifnya, terus suka ada apa ya bu, kayak nggak percaya diri, ya. Misalkan seorang suami sedang di PHK, dia nggak percaya diri sama istrinya. Nah kita sebagai seorang istri tadi yang kata Umar bin Khattab, jangan membebani urusan dunia dan akhiratnya suami. Kan di urusan akhirat suami, misalkan keluar rumah nggak menutup aurat, itu membebani akhirat suami. Ya, membebani dunianya, ya itu tadi. Ya kita menuntut, maka Pak Kiai itu bilang, sekarang begini deh, saya kasih perumpamaan. Ibu punya kulkas ibu yang dimasukin ke dalam kulkas pakaian-pakaian, baju-baju, kira-kira bermanfaat nggak? Nggak manfaat Pak Kiai, ya. Karena hanya melihat fungsinya saja dari kulkas, betul nggak bu? Berarti kan fungsinya kulkas harus isinya ya buah-buahan, sayuran, makanan. Masa iya pakaian? Kan nggak berfungsi berarti. Itu yang ibu lihat dari suami. Di saat suami, ibu lihatnya hanya fungsinya saja sebagai pencari nafkah. Tapi ibu tidak melihat bahwa suami bisa menjadi tameng istri di neraka. Maksudnya Pak Kiai, pernah nggak ibu tanya kepada suami, Pak, ridhomu kepadaku udah berapa persen? Tanya, pernah nggak? Gitu. Suami itu kira-kira ridho nggak sih sama apa yang ibu kerjain? Tanya, sekalipun suami nggak cari nafkah, suami suka marah-marah, tapi suami bisa jadi tameng istri masuk neraka. Kalau suaminya ridho 100%, istri mati duluan, istri masuk surga bu. Kalau suaminya ridho. Jadi ibu mau nggak nurutin apa yang syarat saya? Kata Pak Kiai. Apa Pak Kiai? Ibu pulang, ya jangan melihat fungsi suami mencari nafkah. Kalau ibu masih sehat, kalau ibu masih bisa kerja, ya ibu yang kerja sambil doa ke Allah, karena doanya istri salehah ini setara dengan 70 wali. Ada 3 doa wanita yang doanya Masya Allah. Doa seorang anak perempuan kepada ayahnya, doa seorang ibu kepada anaknya, doa istri untuk suaminya. Ini 3 wanita ini doanya setara dengan 70 wali. Ya, maka doain anak-anak kita, karena terlahir ulama-ulama yang hebat atas doa seorang ibu. Ya, doain istri, doain suami, karena doa itu kayak listrik bu. Doa kayak listrik. Ini kalau listriknya nggak dicolok, bisa nggak kita berfungsi di kipas anginnya? Enggak. Maka ibu nggak cukup dengan sholat saja, nggak cukup dengan zikir, nggak cukup dengan baca Quran, nggak cukup dengan puasa. Tapi kalau nggak doa, nggak ada ruhnya bu ibadah kita. Karena doa adalah inti sari ibadah. Doa seperti listrik. Kalau nggak dicolok nggak ada fungsi. Ya. Ibu punya rumah baru, ibu beli AC, nggak cukup ibu bisa beli AC aja, tapi nggak diperhatikan dayanya ini cukup nggak, kalau kuat nggak kalau saya pasang AC, ya. Berarti yang diperhatikan adalah doanya. Dengan segala amalan kita, yang paling penting adalah doanya. Nah ini, doakan. Maka kata Pak Kiai, doakan suamimu, lalu tanyakan ridhonya kepadamu. Kalau ridhonya 80%, kamu bangun lagi, ya. Melayani lagi, bagaimana melayani suami sampai suami senang, sampai akhirnya dari ridho 100% kepada dia. Akhirnya dipraktekin bu, dipraktekin. Ya setiap hari dia melakukan apa yang diperintahkan Pak Kiai, nanya ridhonya, terus dia jadi istri yang solehah, nyenengin suami, ngelayanin, ya dia bersyukur. Alhamdulillah. Sampai akhirnya Allah ijabah, suaminya dapat pekerjaan lagi dan suaminya berubah jadi lemah lembut. Nah ini asal apa? Doa seorang istri. Nah maka menjaga keimanan kita salah satunya bu. Yang pertama doa, ya minta sama Allah, karena imannya kita ini naik turun, ya. Dan iman itu satu paket bu, ya. Iman dan takwa seperti 2 sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan, ya. Tapi kita minta tolong sama Allah. Rasulullah dalam hadisnya Rasul katakan, ya, bersungguh-sungguhlah, ya, bersungguh-sungguhlah kalian dalam menjalankan perkara yang baik dan minta tolonglah kepada Allah.
Maka saat kita tahu keimanan kita udah mulai turun, doa sama Allah. Ya, karena manusia kan imannya naik turun. Maka sering doa kepada Allah, salah satunya ya untuk mempertahankan iman kita. Terus yang kedua, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, karena penting Bu, circle pertemanan kita ini yang mampu menjaga keimanan kita. Kalau misalkan, tapi boleh nggak Umi, misalkan nih kita punya komunitas, punya teman, terus teman itu kayaknya aduh toksik banget, ya gitu ya. Kalau ketemu dia tuh kayaknya ya Allah kita diajak ngerumpi, diajak ngomongin orang, boleh nggak kita jauhi? Boleh. Kata Rasul boleh. Ya, untuk bukan memutuskan silaturahmi, tapi untuk menjauh dulu. Tapi sambung silaturahminya dengan doa, ya Allah saya sayang banget dengan teman saya ya Allah, dia juga hambamu ya Allah, dia juga umat Nabi ya Allah, saya sayang ya Allah. Ya, maka doain, kasih hidayah ya Allah gitu. Jangan sampai iman kita tergoda, terbawa dengan imannya mereka. Ya, karena kita tahu kualitas iman kita, maka boleh ditinggalkan dulu, boleh. Sampai akhirnya Allah kasih hidayah, kita berjumpa lagi, berteman lagi. Nah itu menjaga circle pertemanan kita ini penting banget. Maka menjaga keimanan kita di akhir zaman, yang pertama banyak doa ke Allah. Jangan tinggalkan ketaatan kita. Karena jalan menuju bahagia itu cuma satu, jalannya takwa. Taat sama Allah kita bahagia insya Allah. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang soleh. Majelis, bikin majelis. Ya, sering hadir majelis. Setidaknya kalau kita belum solehah, kumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kecipratan solehahnya. Sering-sering memandang wajah orang solehah, wajah orang soleh itu masya Allah. Ya. Terus, apalagi menjaga keimanan kita, tadaburi Quran Bu. Ya. Tadaburi Quran, jangan tadaburi sosial media Bu. Tips untuk istiqomah itu jangan kasih sisa waktu di dunia untuk Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, baru urusan dunia kita. Ya, tips buat istiqomah ya. Apapun yang kita lakukan, misalkan kita udah senang dengan melakukan amal soleh ini Bu, lanjutin, terusin. Dijadikan wiridannya kita. Kita tuh harus punya wiridan Bu. Wiridan itu apa sih? Wiridan itu sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Misalkan kita punya wiridan baca Quran. Kalau kita sibuk 24 jam urusan dunia, ya sudah, saya sebelum tidur harus wajib baca Quran walaupun cuma 2 lembar atau 1 lembar. Itu jadi wiridan. Jadi rutinitas yang gak akan kita tinggalkan. Nah itu ya. Misalkan nggak bisa pagi baca Qurannya, nggak bisa siang, bisanya malam mau tidur, ya udah itu dijadikan wiridannya baca Quran. Sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Harus mau tidur 2 lembar atau 1 lembar, setidaknya saya baca 1 lembar, tapi saya tadaburi artinya, terjemahannya saya tadaburi, asbabun nuzulnya itu. Ya, itu juga bisa melatih kekhusyuan sholat kita Bu. Kenapa sholat kita nggak khusyuk? Karena kita yang kita baca suratnya kita nggak paham artinya. Kayak nonton film India Bu, mati hampir jajan. Ibu nonton film India, nggak ada translate-nya, bahasanya India, dia nangis, ibu nangis. Dia ketawa, ibu ketawa, dia joget, untuk kayak kita joget. Karena nggak tahu artinya, ya kan? Kita baca surat panjang-panjang tapi nggak ngerti artinya. Coba kalau kita bacanya walaupun suratnya itu aja, tapi kita paham artinya, itu melatih kekhusyuan kita. Walaupun cuma kuliah lagi, guru sampai malaikat apal Bu. Ini rakaat pertama pasti kuliah deh. Rakaat kedua guru, malaikat apal nggak apa-apa. Yang penting latih dulu kekhusyuan kita. Ya kadang kita nggak khusyuk, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua, rakaat ketiga lagi sujud. Jadi rakaat ketiga baru rakaat keempat ya. Suka gitu nggak Bu? Lagi sujud nih bingung nih. Ini berdiri apa udah sujud terakhir ya? Apa duduk ya? Ini karena dari awal bacaan kita, terus wudhunya kita yang nggak sempurna. Penting Bu belajar fikihnya ya, belajar wudhunya, belajar tata cara sholatnya, itu penting banget. Itu melatih kekhusyuan kita. Khusyuk bukan berarti kita nggak dengar, suami manggil ya kita dengar Bu. Kan itu orang kita belum budak kan itu. Man tadi saya panggil dengar nggak? Dengar. Iya berarti nggak khusyuk ya, bahkan kita belum budak Pak. Khusyuk itu bagaimana kita menghadirkan Allah, ihsan. Ya, kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita yakin Allah lagi ngeliatin kita lagi sholat. Itu khusyuk, itu ihsan. Nah, ini makanya untuk menjaga keimanan kita tadi doa, yang kedua kumpul dengan orang salehah, ya dengan majelis. Terus apa lagi? Tadaburi Quran. Baca Bu, jadikan wiridan. Mau tidur, mau apa?
Buka Quran dulu. Jangan kita waktu habis dengan sosial media tapi kita lupa buka Quran. Terus yang keempat, sholatnya diperbaiki sholatnya. Terus yang kelima, jangan meremehkan amalan kecil. Ya, jangan meremehkan amalan kecil. Walaupun misalkan cuma 2 rakaat duha atau 4 rakaat, tapi itu yang menjadi yang menjadi wiridan kita, jangan kita remehkan. Terus jangan meremehkan maksiat kecil. Maksudnya maksiat kecil apa nih? Jaga lisan. Karena ini yang menyebabkan perempuan menjadi penghuni neraka juga, tidak mampu menjaga lisan. Ya, ini man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa diam. Ya, diamnya kita ini nyelamatin kita, Bu. Ya, masya Allah. Jadi ini salah satu buat muatin iman kita, menjaga lisan, berkata yang baik atau diam aja udah kalau nggak ngerti apa-apa. Ini insya Allah. Baik ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, dalam perjalanan kehidupan kita ini sekarang sedang dinilai sama Allah, Bu. Ya, saya baik ibu-ibu, kita di dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, tidak baik-baik saja. Semua sedang dinilai sama Allah. Ya, berwaktu ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Di surat Al-Mulk ayat 2. Nah, dialah Allah yang maha menciptakan mati dan hidup dan menguji dari keduanya. Dia berwaktu ayyukum ahsanu amalan, siapa yang paling baik amalannya. Berarti kita ini semua sedang berlomba-lomba untuk memberikan amalan terbaiknya kepada Allah. Yang terakhir, belajar seperti penyelam mutiara. Yang terakhir nasihat dari saya, belajarlah seperti penyelam mutiara. Kita tahu penyelam mutiara kerjanya apa, Bu? Kerjaannya apa? Menyelam, mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya. Karena itu pekerjaannya. Ya. Kerjaannya dia dikasih upah, dia digaji untuk mengambil mutiara sebanyak-banyaknya. Dan mutiara adanya di mana? Dasar lautan. Ya, bukan di toko emas, bukan. Di dasar lautan. Belajar dari penyelam mutiara. Dia tugasnya menyelam dan mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya. Saat semua penyelam mutiara, mereka semuanya menyelam. Sebelum menyelam mereka dikasih apa, Bu? Tabung oksigen. Dia dikasih tabung oksigen untuk pernafasannya di dalam laut dengan memakai baju penyelamnya, ya. Dan harus ahli berenang. Dan dia harus fokus dengan tujuan utamanya, yaitu mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya, karena itu pekerjaannya. Semua penyelam mutiara berenang masuk ke dalam lautan, ya. Semuanya berenang. Di saat satu penyelam mutiara lupa tujuan utamanya, mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya, di saat dia menyelam semakin dalam, kalau kita hobi diving kan semakin dalam itu indah, Bu. Kehidupan laut itu semakin dalam itu indah sekali. Ya, kita bisa lihat terumbu karang, ikan yang lucu-lucu. Ya, maka penyelam mutiara ini, salah seorang penyelam mutiara ini, di saat dia menyelam, dia melihat keindahan lautan. Dia melihat terumbu karang, ikan, makhluk Allah lucu-lucu berenang bersama kemari. Dia ikutan berenang, bermain-main dengan ikan. Sampai akhirnya dia lupa tujuannya. Apa tujuannya dia tadi? Mengumpulkan mutiara sebanyak-banyaknya. Karena tujuannya dia lupa, dia bermain-main sampai akhirnya tabung oksigennya habis. Berarti kan mau nggak mau dia harus naik ke atas, ke daratan, ya, ke permukaan laut. Karena kalau tabung oksigen habis, dia masih di dalam lautan, mati dia. Begitu sudah selesai, semua penyelam mutiara menyerahkan kerjaannya. Mutiara-mutiara yang sudah dia kumpulkan, dia serahkan kepada atasannya. Semua, ya, ada yang banyak, ada yang sedang. Nah, si penyelam mutiara tadi yang lupa tujuannya, dia tidak menyerahkan mutiara satupun. Karena dia tidak sempat, karena dia bermain-main di dasar lautan. Ya, maka akhirnya semua sudah menyerahkan mutiara sebanyak-banyaknya, dia doang yang enggak. Pasti satu atasannya marah. Dikasih kesempatan, dikasih tabung oksigen ini mahal, tapi dimanfaatkan dengan sia-sia. Ya, pasti dia di PHK kalau nggak dikasih kesempatan lagi. Penyelam mutiaranya itu kita, Bu, hamba Allah. Kita hamba Allah. Tabung oksigennya adalah umur kita. Lautannya adalah dunia.
Tujuan kita menyelam di dunia ini untuk mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya, mengumpulkan mutiara kalau menyelam mutiara tadi. Maka fokus dengan tujuannya apa? Ibadah. Ibadah tujuan kita. Ya. Saat tabung oksigen umur kita ini habis, terus kita karena di dunia menyelam kita banyak sendal gurau, kita nggak taat, kita nggak beramal soleh, maka saat tabung oksigen habis, umur kita habis, kita nggak menyerahkan amal soleh, tidak ada amal soleh yang kita serahkan ke Allah, maka merugi. Kesempatan adanya cuma di dunia, dan Allah kasih kesempatannya cuma sekali di dunia. Saat habis waktu kita, tidak ada kesempatan lagi. Nah, maka jadikan ya penyelam mutiara adalah diri kita hamba Allah yang dengan tujuan kita utama yaitu ibadah. Bahkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah bertanya kepada kita seorang hamba, tujuan kita diciptakan kan untuk ibadah. Kita beriman, kita mengaku beriman. Seorang istri mengaku dia punya iman, tapi apakah dia akan dibiarkan begitu saja dengan imannya tanpa diuji? Kata Allah, surat Al-Ankabut ayat 2. Ya, Allah bertanya kepada hambanya, apakah dia hanya mengaku beriman tanpa mau diuji? Dibiarkan begitu saja? Tidak. Sudah pasti dengan keimanan kita akan diuji oleh Allah. Tadi dia berdoaku ayyukum ahsanu amalan, surat Al-Baqarah, surat Al-Mulk ayat 2. Allah melihat siapa yang paling baik amalannya. Ya, diuji dengan keimanan kita. Kadang suami menjadi ujiannya, anak menjadi ujiannya, mertua menjadi ujiannya, ya tetangga menjadi ujiannya, saudara jadi ujiannya. Dengan ujian itu, disitulah Allah mengukur keimanan kita. Allah mengukur keimanan kita. Ya. Kalau kita beriman, ya Allah akan ukur nih iman kamu. Iman kita akan diukur oleh Allah. Maka Allah kasih ujian. Dengan ujian itu Allah ingin lihat siapa yang paling baik amalannya dan siapa yang paling banyak amalannya. Nah ini, maka masuk surga ya, satu dengan amal soleh kita dan dua dengan rahmatnya Allah. Nah semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk beramal soleh dan Allah berikan rahmat kepada kita. Sering-sering doa Bu, minta taufik dan hidayah. Jangan hidayah saja. Taufik itu apa sih taufik itu Bu? Taufik itu adalah kemudahan yang datang dari Allah untuk hambanya. Taufik itu Allah memberikan kemudahan kepada hambanya supaya hambanya mudah beramal soleh. Itu taufik. Ada orang yang rumahnya depan masjid tapi nggak pernah ke masjid. Susah banget mau melangkah ke masjid karena Allah belum mauin. Kenapa Allah belum mauin? Karena dianya juga belum mau. Ya. Allah tidak akan memberikan, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau dianya juga tidak merubah dirinya sendiri. Nah, maka kita minta taufik sama Allah. Taufik itu kita diberikan kemudahan-kemudahan saat beramal soleh. Karena kalau kita sudah diberikan kemudahan, berarti disitulah ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, Allah berikan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Jadi kita bisa ngerasain sendiri. Jikalau dalam kehidupan kita banyak kebaikan demi kebaikan datang, berarti disitulah Allah sudah ridho dan Allah berikan berkahnya untuk kita. Insya Allah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena sudah asar. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa. Oh, saya juga doanya. Waduh, berjauh. Jarang ya, Mi. Padahal saya minta didoain Bu. Ya, karena kan doa ibu solehah itu nggak soleh. Saya kan masih muda, ibu kan udah tua semuanya. Jadi saya butuh doanya ibu-ibu. Kan kalau yang udah tua berarti amal solehnya udah paling banyak daripada saya. Masya Allah, saya tuh masih butuh doa dari orang-orang. Ya, sama Bu, saya sama ibu sama lagi berproses ingin mengenal Allah. Saya coba kepengen saya pulang dalam keadaan kepulangan yang ditunggu. Kepulangan ditunggu itu enak Bu. Ya, ibu dari sini pulang, yang di rumah ada yang nunggu. Ya, nunggu kue. Tapi kue majelis itu bawa berkah loh Bu. Ibu lagi majelis, nyomot kue satu aja, Ustazah boleh minta satu nggak? Terus ibu niatin buat anak ibu, Bu, nanti anak ini akan jadi anak yang senang ke majelis. Karena kue di majelis itu berkah, Masya Allah. Ya, siapin, sisipin Bu. Sisain buat suami, buat anak. Jangan dimakan sendiri.
ditunggu tuh nikmat banget. Contoh misalkan kita punya anak kita sedang mondok, terus dia telepon, Umi aku udah saatnya pulang nih, lagi liburan. Kan kita seneng, Bu. Ya, wah apa nih? Wah, saya masakin. Kita pasti masakin masakan yang enak, kesukaan dia, kamarnya kita hias kan gitu. Sama, Bu, kita pulang ke Allah. Kalau ditunggu tuh enak. Ya, tempat kita ini nyaman, kubur kita ini lapang. Allah tunggu, tapi dengan amal solehnya kita. Coba kita pulang gak bawa amal soleh, Allah gak nunggu juga. Naudzubillah min dzalik, husnul khotimah. Tapi kita kepengen kepulangan dengan husnul khotimah, membawa kendaraan terbaik. Apa kendaraannya nih? Tubuh kita kendaraannya, tubuh kita. Ya, kendaraan kita kalau di dunia punya kendaraan terbaik, punya Alfa, punya Mercy, kita senang. Itu kendaraan terbaik, ya. Versinya macam-macam kendaraan terbaik. Nah, kita pulang dalam perjalanan membawa kendaraan yang terbaik, bangga. Ya, dan kendaraan terbaik kalau nggak punya Alfa tapi nggak diisi bensin juga nggak bakalan jalan Alphanya kan gitu, Bu. Ya. Nah, sama kendaraan terbaik kita ini Bu, tubuh kita. Ini kita masih dikasih sehat, hari ini kita sehat. Hari ini kita bisa duduk di sini, nggak tahu ke depan apakah kita masih panjang umur, nggak ada yang tahu. Karena syaratnya mati nggak nunggu tua dulu. Yang muda juga mati. Syarat mati nggak nunggu sakit, yang sehat juga mati. Suami saya, Uce, masih sehat, 40 tahun. Saat itu umur saya 36 tahun. Ya, masih muda, Bu. Apakah saya juga bakalan punya pikiran, oh saya akan ditinggalkan di usia muda 36 tahun dengan anak kecil-kecil? Enggak. Gak ada yang pernah membayangkan seperti itu. Tapi kematian ini rahasia Allah. Maka saat kita masih dikasih sehat, ini kendaraan terbaik kita. Pakai kendaraan ini, ya, dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Dengan ibadah, matanya buat baca, buat lihat Quran, lisannya buat baca Quran, tangannya buat sedekah, menolong orang. Bu, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu nyenengin orang, memasukkan rasa bahagia di hati manusia. Ini Nabi Musa pernah bertanya, Bu, kepada Allah, ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zikir. Di antara 3 amalku, mana yang menjadi amal yang engkau senangi? Apakah sholatku, apakah zikirku, apakah puasaku? Dari 3 amalan ini, mana yang paling engkau cintai, ya Allah? Apa kata Allah? Sholatmu untukmu, bukan untukku. Saat engkau sholat, engkau supaya terhindar dari perbuatan kecil. Zikirmu untukmu, bukan untukku. Saat engkau berzikir, supaya engkau terjaga dari hawa nafsu. Engkau tenang. Saat engkau puasa, puasanya untukmu, bukan untukku, supaya hawa nafsumu terjaga. Lalu amalan mana, ya Allah, yang paling engkau cintai? Apa jawab Allah? Memasukkan rasa bahagia di hati manusia. Nyenengin orang itu pahalanya lebih dari 1000 sholat, 1000 rakaat. Orang yang sholat banyak, tapi yang nyenengin orang gak banyak, Bu. Ya tuh, banyak tuh. Betul gak? Orang yang sholat banyak, tapi yang nyenengin orang gak banyak. Ya, Ribut mulu dia. kenapa jadi berantak kalian berdua? Makanya kendaraan kita pakai, ini kendaraan terbaik, ya. Kendaraan butuh bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Sholat, bahan bakarnya. Baca Quran, bahan bakarnya. Sedekah, bahan bakarnya kendaraan kita. Ya. Saat kita isi bahan bakar itu, baru kendaraan bisa jalan dengan baik. Ya. Sholat menghasilkan pahala, itu yang akan kita bawa. Sebelum kendaraan terakhir kita ada di atas pundak. Kalau nggak suami, di pundak anak laki-laki kita saat kita sudah di atas gunung batang. Itu kendaraan terbaik terakhir kita. Maka ini kendaraan terbaik kita, manfaatkan, ya. Karena mati nggak kenal usia. Maka setiap waktu harus dijadikan amal soleh. Karena setiap amal soleh akan ada batas waktunya. Saat waktu kita selesai, kita nggak bisa beramal soleh lagi. Insya Allah, semoga waktu kita yang tersisa bisa kita buat untuk beramal soleh. Mari kita sama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbi ighfir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa rahmanur
للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمد الناعمين حمد الشاكرين حتى يعفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم افتح لنا أبواب البركة اللهم افتح لنا أبواب السلامة اللهم افتح لنا أبواب الصحة اللهم افتح لنا أبواب الرزق اللهم افتح لنا أبواب الجنة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا يا الله يا أرحم الراحمين aku panggil Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah. Pandangi kami ya Allah sore ini hari ini pandangi kami ya Allah dengan rahmat-Mu kami yang iman yang lemah dengan keimanan kami ya Allah hari ini kami ibadah besok kami bisa maksiat ya Allah hari ini kami taat besok kami bisa maksiat ya Allah Engkau yang paling tahu segala dosa-dosa kami ya Allah dosa di masa lalu kami dosa kami saat ini dan yang akan datang maksiat-maksiat kami Engkau yang paling tahu ya Allah maka setiap hari kami memohon kepada-Mu ya Allah dengan rasa malu kami dengan diri kami yang hina ya Allah kami tahu amal soleh kami ya Allah dengan amal soleh kami yang tidak seberapa ini semoga membawa keridhaan-Mu ya Allah semoga menjadi pengampunan dosa bagi kami ya Allah karena kami tahu keadaan dosa kami maksiat kami dosa ibadah-ibadah kami ya Allah dosa dulu sewaktu kami meninggalkan sholat saat kami tidak menutup aurat ya Allah kami memohon ampun kepada-Mu kami memohon hidayah dari-Mu ya Allah juga ampuni ya Allah dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah ayah dan ibu kami hadirkan wajah mereka bayangkan wajah mereka ya Allah untuk ayah kami ya Allah dan mencari nafkah untuk kami kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kami disekolahkan TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah kami punya ilmu itu semua dari tubuh kami mengalir keringat ayah kami ya Allah ayah kami mencari nafkah untuk makan kami dibesarkan kami dirawatnya ya Allah kami lupa mungkin lisan kami pernah membentak orang tua kami ayah kami mungkin kami pernah durhaka kepada ayah kami mungkin kami lupa memperhatikan ayah kami ya Allah harta kami nggak cukup untuk membalas jasa ayah kami nggak cukup untuk mengganti keringat ayah kami ya Allah sampai hari ini ada jasa orang tua kami ada jasa ayah kami ya Allah
saat kami pernah membentak ayah kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami, maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Untuk ayah kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umurnya dalam ibadah ya Allah. Sehat afiatkan. Izinkan kami bisa membahagiakan, berbakti kepadanya ya Allah. Kelak jika kau akan ambil ayah kami, ambil dalam keadaan husnul khotimah. Teruntuk ayah kami yang sudah mendahului kami ya Allah, ampuni dosanya, sayangi ya Allah, lapangkan dalam kuburnya ya Allah. Jangan kau siksa ayah kami atas maksiat kami sampai hari ini ya Allah. Jangan kau siksa ayah kami karena maksiat yang kami kerjakan sampai hari ini ya Allah. Jadikan kuburnya roboh min riyatil jannah, tangan surga. Amin ya Allah. Jadikan amal soleh kami ini yang tidak seberapa untuk menjadikan kelapangan kuburnya ya Rabb. Amin ya Allah. Untuk cahaya kuburnya ya Allah. Amin ya Allah. Itu balas jasa kami ya Allah. Untuk ibu kami ya Allah. Ibu kami yang mengandung kami 9 bulan, melahirkan kami dengan rasa yang sakit, menyusui kami. Sanggup ibu kami gak tidur menyusui kami saat kami menangis, kami kelaparan. Ibu kami terbangun. Kami merasakan menjadi seorang ibu, pernah melalui fase itu ya Allah. Melahirkan anak kami, menyusuinya, merawatnya. Di tengah malam ibu kami berdoa, mendoakan kami agar kelak menjadi ibu yang baik, ibu yang bahagia, ibu yang salehah. Telah mempunyai anak yang soleh dan solehah. Itu pun yang kami rasakan, itu yang kami lakukan setiap malam. Kami terbangun mendoakan anak-anak kami. Kelak dia memuliakan kami seperti ibu kami yang memuliakan kami. Ampuni ya Allah, walaupun lisan kami pernah membentak ibu kami, walaupun diri kami lupa memperhatikan ibu kami, sibuk kami dengan rumah tangga kami, sibuk kami menanyakan kabar ibu kami. Saat ibu kami sakit, kami lupa untuk merawatnya. Padahal saat kami sakit, ibu kami merawat kami, berjuang untuk kami. Ya Allah, ampuni jika kaki mungil ini pernah berjalan keras, kami bentakkan di hadapan ibu kami. Ampuni jika lisan ini pernah berkata keras di hadapan ibu kami. Ya Allah, harta kami gak cukup membalas jasanya ya Allah. Maka dari itu sore ini ya Allah, dengan kekhilafan kami memohon kepadamu, panjangkan umur ibu kami dalam ketaatan ya Allah. Jika kau akan ambil dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai waktu kami sia-sia untuk durhaka kepada ibu kami. Izinkan kami berbakti ya Allah kepada ibu kami tanpa melupakan kewajiban kami sebagai seorang istri. Ya Allah, untuk ibu kami yang mendahului kami, ampuni dosanya, sayangi ya Allah seperti beliau menyayangi kami di waktu kecil dan besarnya kami. Lapangkan alam kuburnya, terangi kuburnya. Jangan kau siksa ibu kami dengan maksiat dan dosa kami, kedurhakaan kami sebagai seorang istri kepada suami kami. Ya Allah, ibu kami sudah mendidik kami dengan baik ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jadikan kubur ibu kami roboh min riyatil jannah, taman surgamu. Ya Allah, jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami, soleh-solehkan anak-anak kami ya Allah. Anak kami yang di luar sana yang sudah dewasa, jaga anak kami yang kami gak bisa menjaganya ya Rabb. Jaga anak laki-laki kami di luar sana, jangan sampai menzinai anak perempuan lain ya Allah. Jaga anak perempuan kami di luar sana ya Allah di akhir zaman ini. Jangan sampai anak perempuan kami dizinai anak laki-laki lain ya Allah. Jaga mereka ya Rabb. Jadikan mereka yang soleh dan soleh yang kelak bisa memuliakan
النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الفاتحة. Yang terakhir saya mengundang ibu-ibu tanggal 15 besok Oktober saya bikin maulid di rumah saya pagi, silakan kalau mau hadir ya. Alamatnya Cakung nomor 2A Lewinanggung Cibubur. Biasanya di Instagram atau di TikTok saya ada. Nanti insya Allah pengisinya para syarifah semuanya, insya Allah. Ya semoga Allah kabul doa kita hari ini. Ya, Allah berikan hidayah, Allah rapatkan hati kita, ya Allah kuatkan iman kita, Allah perbaiki iman kita, Allah rubah diri kita, dijadikan istri-istri yang salehah, dijadikan ibu yang salehah, dijadikan menantu yang salehah, yang dijadikan sahabat yang salehah, tetangga yang salehah, insya Allah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan kajian-kajian ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Bibi. Semoga apa yang disampaikan